Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, kita bukanlah anak dari wanita hamba, melainkan dari wanita yang merdeka. Sebab Kristus telah memerdekakan kita, supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau tunduk lagi di bawah kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jika kalian menyunatkan diri, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi kukatakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kalian lepas dari Kristus, jika kalian mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kalian hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat sama sekali tidak mempunyai arti. Yang berarti hanyalah iman yang bekerja oleh kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Mazmur tanggapan dengan referen. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Aku hendak hidup dengan kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Aku hendak bergembira dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Baik pengantar Injil. Alleluia, 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 alleluia. Sabda Allah itu hidup dan penuh daya, menguji segala pikiran dan maksud hati. Alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam?
maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang mulia Bapak Uskup, para pastor, diakon, frater dan saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita pantas bersukacita karena Tuhan menunjukkan jalan bagi kita untuk menuju kesucian. Salah satu jalan kesucian ialah mau berbagi dan bersedekah bagi sesama. Karena dengan demikian kita menjadi saluran rahmat Allah. Kita ingat laut mati. Secara ilmiah, laut itu dikatakan mati karena air di situ berkumpul dan tidak mengalir kemana-mana lagi, membuat saluran mineral garam terkumpul di situ dan tidak ada makhluk hidup yang hidup di sana. Jiwa kita pun akan mati jika sibuk mengumpulkan kekayaan demi diri kita sendiri tanpa mau berbagi kepada sesama. Apalagi kita kumpulkan kekayaan dari hasil rampasan. Itulah mengapa kita juga sering melihat tidak selamanya orang yang memiliki harta kekayaan hidup bahagia. Yang ada hanyalah ketakutan, kecemasan, tertekan, dan lain-lain. Justru ada orang-orang sederhana yang tidak terlalu punya banyak uang, tetapi mau berbagi dengan keluarga, sahabat, dan siapa saja, sehingga hidup mereka bahagia. Apa yang dimiliki dibagikan kepada orang lain. Inilah menjadi permenungan kita pagi ini. Tidak salah kita berusaha menabung, mengumpulkan sejumlah materi untuk keberlangsungan hidup kita. Tetapi apakah yang kita miliki juga berguna bagi orang lain? Orang bijak pernah bernasihat, orang yang rajin bersedekah tidak akan pernah kehabisan sesuatu untuk bersedekah. Segala yang kita miliki berasal dari Allah. Semua itu hanya titipan dari Allah. Karena itu pantaslah kita juga membagikan kepada mereka yang membutuhkan. Ketika kita bisa membantu orang lain, melihat senyum di wajah orang-orang yang kita perhatikan, disitulah kita akan merasa bahwa Allah hadir dalam dirinya, dalam diri kita, dan dalam diri Anda. Allah adalah kasih. Di mana ada kasih, Allah pasti hadir di situ. Dengan menghadirkan Allah dalam setiap perbuatan, hidup kita akan semakin serupa dengan Allah, yaitu hidup yang kudus dan penuh rahmat. Mari kita berbagi dengan saudara-saudara di sekitar kita. Mungkin hanya ada sebutir permen di kantong kita, atau sejenak waktu untuk mengunjungi sahabat yang sakit, atau sekedar senyum kepada siapa saja yang kita jumpai. Mari berbagi rahmat Allah dalam diri kita, maka rahmat itu akan semakin deras mengalir dalam hidup kita. Dengan mau berbagi, kasih Allah akan terasa mengalir dalam hidup kita. Semoga demikian.